Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Bali Pratama dari podcast Kasih Peluang, membuka jalan, menciptakan peluang. Wow. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya nggak, melihat peluang dalam dunia perpolitikan, ya kan? Apakah potensi untuk teman-teman zilenial untuk menjajaki ya, memulai mencari jalan karirnya di dunia politik. Nah di sini ada luar biasa adik ya adikku yang luar biasa. Dia menjalani karir politiknya, melentingnya tinggi, cepat banget. Masya Allah. Masih kuliah udah berkarir langsung di Senayan. Langsung aja kita sambut Kak Liana. Halo Bang Bani. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Lama gak ketemu ini. Lama gak ketemu ya. Sekalinya ketemu lihat Bang Bani langsung melenting. Luar biasa. Apa kabar Bang Bani? Alhamdulillah kali. Alhamdulillah. Gimana nih kali? Sekali ketemu langsung podcastnya luar biasa ya Allah. Hebat loh Bang Bani, bisnisnya lancar ya kan. Dia podcast. Aduh, bertambah itu semua. Amin. Nah ini keren banget kan ya. Ini namanya komunikasi politik ya kan. Langsung cair, langsung seru ya kan. Iya nggak? Nah nih kan Kak Ali ya sebagai Gen Z ya jatuhnya ya. Gen Z zilenial ya kan, yang mengawali kok bisa gitu kan. Yang tadinya nggak tertarik dengan politik kok bisa ke politik, gimana sih? Yang awalnya nggak tertarik politik, tiba-tiba tertarik politik itu kan ya mungkin Bang Bani tahu lah awal permulaan kita karena kita mendukung Bapak Prabowo, luar biasa ya. Karena cintanya kita terhadap Pak Prabowo, kita ikut tim pemenangan Pak Prabowo, yang dimana di situ teman-teman HIPMI mulai dari pengusaha ya kan pada bergabung di situ, HIPI semua di situ. Nah jadi karena bertambahnya jaringan di politik secara tidak langsung kan kita jadi ketarik ya. Jadi itulah pengaruhnya lingkungan yang awalnya tidak tertarik politik akhirnya ikut terlibat di dalam dunia politik itu sendiri. Nah menanglah bapak kita ini. Setelah menang akhirnya kemarin memang saya ikut yang namanya sekolah politik, yang itu waktu itu kita dibantu oleh Rednas, diajak masuk itu ke namanya itu Golkar Institute. Mungkin teman-teman tahu tuh namanya Golkar Institute. Saya itu dulu batch 15 masuk di situ. Akhirnya saya punya kenalan di lingkungan Golkar. Setelah itu kan karena banyak kegiatan-kegiatan Golkar yang kita dapat infonya, kita ikut terlibat. Jadinya saya pengen aktif tuh, yang namanya kemarin itu Angkatan Muda Partai Golkar. Saya terlibat di Angkatan Muda Partai Golkarnya, aktif di organisasi tersebut gitu Bang Bani. Wih mantap. Jadi awalnya dari relawan ya kan, terus bergerak ya nggak, terus dia ngebangun network ya kan, ngebangun jaringan, berkomunikasi ya kan, terus pada akhirnya berkesempatan ya kali ya, akhirnya bisa ikut. Yang paling penting berarti diikut pas di Golkar Institute ya? Iya, saya terlibatnya di Golkar Institute Bang Bani. Okay. Jadi banyak tuh teman-teman di situ akhirnya kayak ternyata Golkar ini seperti ini ya. Ini bukan iklan loh, ini tuh yang kita tahu kan partai Golkar itu partai pemerintah, karya kekaryaan, terbuka untuk siapapun ya kan. Luar biasa. Luar biasa memang. Jadi buat kita yang jadi kader dia. Sudah didoktrin kita. Jadi buat saya yang dari pelosok ini kan saya lahir di Aceh sana, di pegunungan, tiba-tiba datang ke Jakarta, dikasih kesempatan untuk bisa bertemu langsung sama pemimpin-pemimpin daerah ini. Secara tidak langsung kan kita punya kebanggaan tersendiri. Wah ternyata Golkar begini ya gitu ya. Kita dirangkul, ya udah Golkar lah kita. Bani. Tapi di sisi lain kalian juga punya bisnis loh teman-teman. Nah kira-kira bisa nggak ceritain? Kira-kira bisnis yang kali punya udah jalanin itu apa? Awal mula punya bisnis itu di interior teman-teman. Aku dulu punya bisnis di interior itu tahun 2020.
2020 itu karena aku dulu sempat jadi marketing properti. Gak mungkin dong cukup-cukup kita datang ke Jakarta ya kan, datang ke Jakarta langsung punya bisnis kan gak mungkin. Itu karena dulu punya kerja, akhirnya ada tuh salah satu klien kita ya dia nanya waktu jadi marketing, Mbak punya kenalan orang punya jual wallpaper sama gorden nggak? Ya kita kan yang namanya keluarga pedagang Padang Pride ya kan gitu. Lah saya jualan Pak, saya bilang gitu. Saya jualan Pak, saya bilang gitu. Nah akhirnya ya udah Mbak 2 hari lagi nanti datang ya ke tempat saya. Oh boleh gitu kayak gitu. Kita padahal nggak tahu itu apa-apa ya, wallpaper itu apa, gorden itu seperti apa, kita nggak tahu. Akhirnya besoknya keliling tuh di daerah Jakarta, saya keliling. Carilah toko-toko yang mungkin bisa bantu saya datang ke lokasi. Akhirnya ada nih, Pak nanti temenin saya ya ngukur gitu ya. Nanti bantulah saya. Biasalah kita kan yang namanya bisnis itu awalnya kan makelar dulu gitu kan. Nah datang saya ke tempat dia, ternyata itu pertama project itu namanya hostel penginapan. Penginapannya itu nggak yang mungkin 1-2 kamar, saya langsung megang 2 lantai waktu itu gitu. Oma cair. Jadi waktu langsung di sana saya minta tolong tukangnya buat ngukur. Setelah ngukur kan sudah ditotalin tuh. Nah saya tinggal berapa nih uang jasa saya sebagai yang ya biasa kan kita ngebantu kan. Saya ambil untung dari situ, lumayan juga itu duitnya itu Bang. Wow, cair langsung cair ya? Ya tapi cair itu kan kita nggak mungkin sekali jualan kita besoknya langsung berhenti kerja. Nah tempat saya kerja itu saya jadikan wadah market saya. Jadi kan dulu ya namanya marketing kita kan nyebarin flyer. Ini Pak beli rumah. Terus ada bapak bilang saya udah punya rumah gitu. Ya udah bapak pergorden interiornya dari saya. Oh kamu ada jualan? Ada. Ya lumayan kan. Iya kan, lumayan market berjalan kan gitu. Awal mulanya di situ. Jadi langsung lihat peluang langsung diambil gitu ada ya. Peluang ada di langsung kita ambil. Jadi ya. Buat teman-teman jangan malu berarti ya. Iya, jangan bilang kalau misalnya sudah ada permintaan itu berarti udah ada bisnis di situ, sudah jelas itu duitnya. Yang penting kita mau jalan, mau gerak, udah ya kan. Nanti tiba-tiba nih misalnya Bang Bani ada kenalan nggak orang jual air mineral kayak gitu? Saya nggak tahu air mineral kayak gitu di mana-mana tokonya nggak tahu. Padahal Bang Bani bilang, oh ada tuh saya jualan itu kayak gitu di rumah saya punya tuh toko kelontong jual mineral, mau nanti butuh berapa dus kayak gitu. Acara rupanya dia bukan beli 1 botol Bang Bani, ternyata buat acara nikahan anaknya lumayan berapa puluh dus, cuan kan. Jadi kayak palu gada gitu lah ya. Palu gada aja dulu kalau kita sebagai anak rantau ya kan. Iya sebagai anak rantau yang penting ada permintaan duit itu. Tuh guys luar biasa tuh ya, bagi cewek-cewek yang rantau, yang cowok-cowok harus aktif kayak Kali ya kan. Setiap ada peluang langsung sikat, betul Kali? Iya kan? Soalnya kan masih anak muda, nanti kalau kita sudah berumur belum tentu loh luar kita biasa. aktif misalnya. Dia sambil kuliah kan, sambil kuliah ya kemarin ya? Kemarin itu aku ambil kuliah malam, paginya kerja, hari liburnya ya kita cari-cari lumayan lah uang saku, uang luar jajan. biasa ya. Punya pasangan yang mandiri kayak gini gila. Apalagi gila. masih jomblo. Oh, jomblo guys. Jomblo. Nomornya ada di sini. Nomornya iklan dong. Oke Kali, ini kembali lagi ya kan. Kira-kira ini kan sekarang Kali lagi jadi di tenaga ahli ya. Iya betul, alhamdulillah. Itu sebenarnya kegiatan apa sih Kali? Kan kita banyak nih teman-teman zilenial yang apa ya, nggak tahu sebenarnya ngapain sih tenaga ahli itu, kok kayaknya kelihatannya enak gitu ya kan, gayanya necis ya kan, nempel-nempel tuh sama anggota dewan ya kan. Apakah gajinya gede, apakah ininya capek kerjanya? Coba Kali ceritain. Tenaga ahli, aku tuh kan fokusnya tenaga ahli di DPR. Okay. Nah, tenaga ahli DPR itu ada 3 jenisnya. Ada tenaga ahli anggota. Tenaga ahli anggota ini adalah tenaga ahli yang melekat sama satu anggota. Okay. Tenaga ahli komisi itu yang fokus di satu bidang komisi. Okay. Misalnya nanti ada komisi 1, nanti ada kegiatan rapat, ada kunjungan nanti dari komisi 1-nya ikut tenaga ahlinya. Nah, kalau aku itu tenaga ahli fraksi. Tenaga ahli fraksi itu kan yang mengurusi Partai Golkarnya, yang mengurusi fraksi Partai Golkarnya di DPR. Jadi kita bisa keseluruhnya masuk. Jadi partainya, fraksi satu fraksi gitu. Iya, khusus partainya yang kita urusi. Nah, jadi itu kan misalnya 102 anggota DPR RI Partai Golkar. Nah, itu kita nanti yang membantu mereka gitu. Seperti itu Bang Bani. Nah, kemudian tadi Bang Bani bilang
enak nggak sih kerja sebagai tenaga ahli, banyak nggak sih gajinya gitu. Nah sebagai anak yang baru di Jakarta, pelosok ya, kita dari pelosok lah ibaratnya, menurut saya bukan enaknya, bukan banyak gaji itu, bukan di situ yang kita nilai. Yang kita nilai pertama kali itu adalah mendapatkan peluang menjadi tenaga ahli aja tuh kita udah luar biasa loh gitu. Karena semua orang itu pasti banyak berebut untuk mendapatkan posisi itu. Itu aja udah alhamdulillah pertama yang itu. Yang kedua, bukan masalah enaknya, tapi bagaimana cara kita memanfaatkannya secara baik dan benar gitu. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan amanah tidak mengerjakan secara benar gitu. Apa namanya? Memanfaatkan keadaan dengan tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya Liana sendiri mendapatkan posisi seperti ini, kita memanfaatkan, kita maksimalkan, misalnya mulai dari kita dikasih kepercayaan menjadi apa nanti di tenaga ahli, ya kita maksimalkan, disuruh ini disuruh itu, ya kita kan sebagai apa masih disuruh-suruh gitu ya, kecuali kita sudah menjadi anggotanya nanti. Kalau udah menjadi anggota pun kan nggak mudah ya, mungkin pandangan orang di luar sana anggota DPR RI itu kerjanya cuma duduk rapat aja. Enggak, kalau nggak seperti itu. Mungkin nanti di luar sana banyak yang pengen kunjungan ke DPR RI, sebenarnya bisa aja Bang melihat langsung bagaimana sih situasi di situ. Dan Liana sekarang yang Liana rasakan bukan duitnya dulu gitu. Kita kan yang penting dapat pengalamannya dulu gitu. Ibaratnya menjadi tenaga ahli di umur seperti sekarang itu berarti kayak gratis menurut Liana. Kita udah gratis, kita dibayar gitu. Dapat ilmunya gitu. Kita paham itu gimana sih di dalam gitu. Belajar apa itu politik, belajar apa itu rapat-rapat, RDPU lah, inilah itu, sidang paripurna, terus kunjungan-kunjungan, bagaimana rapat di DPR memberikan aspirasi-aspirasi itu, jadi kita belajar di situ Bang Bani. Berarti sama kayak sekretaris gitu nggak sih? Beda? Tergantung bidangnya, fokusnya. Jadi tenaga ahli itu nggak semuanya dituntut untuk kerja A gitu. Jadi semua dibagi. Misalnya anggota DPR RI itu kan tenaga ahlinya itu ada yang 4 gitu. Misalnya yang satu fokus di sini, satu di sini, gitu. Jadi ada misalnya dia ngurusin resesnya, ada yang ngurusin medianya, kunjungannya, ya, ada yang bagian administrasinya, ada yang khusus nanti di dapil. Nah kalau di fraksi itu pun kita ditugaskan masing-masing. Misalnya kalau ada yang fokus membidangi nanti komisi 1, nanti dia fokus tuh buat isu-isunya apa, hari ini misalnya rapat apa, hasilnya apa, laporan mingguannya apa gitu, nanti kita rapatkan lagi di fraksi gitu Bang. Oke. Ini kan kali kan sebagai generasi muda yang udah dalam politik ya, politik praktis yang udah di Senayan ya kan. Cuman kan kita sebenarnya fragmentasinya selalu ngelihat politik tuh busuk gitu kan, semuanya isinya koruptor misalnya ya kan, dalam tanda kutip. Nah kalau dari Kali apa sih ya, gimana menyikapinya? Maksudnya Kali kan sebagai tenaga ahli di situ gitu kan, karena ya mungkin banyak lihat ya kan kerjanya mungkin ya nggak cuma duduk, nggak cuma jalan, tidur juga dari dalam rapat gitu kan, mungkin beberapa ya. Nah kalau dari Kali dari situ apa yang bisa Kali jelasin? Sebenarnya gini loh, sebenarnya enggak loh, apa emang bener? Enggak kok. Mereka itu semua di dalam kerja gitu. Yang namanya mungkin kalau di luar sana kan kita bisa mungkin melihat ada aspirasi-aspirasi yang sudah sampai kepada anggota yang nanti dirapatkan di ruang komisi, nanti diputuskanlah hasilnya itu gitu. Jadi memang aspirasi itu dari masyarakat, misalnya yang ini kan Liana masih baru ya sebagai tenaga ahli, mungkin takutnya nanti salah menyampaikan, kita takut salah menyampaikan juga. Cuman yang Liana pahami itu, misalnya satu anggota itu membidangi contoh komisi 8 kayak gitu, itu kan di bidang haji, perempuan kayak gitu. Misalnya nanti setelah reses ke daerah mereka itu kan nggak selamanya aspirasinya tentang haji, pasti kayak contoh misalnya kita di Depok gitu kan, pasti mereka menyampaikan keluh kesahnya yang di bidang lain, mulai dari misalnya pembangunan infrastruktur gitu, nanti sampai di DPR itu pasti mereka rapatkan gitu, nanti misalnya ke rekan-rekan mereka di komisi yang lain itu pasti sampai. Nah kadang banyak yang menyampaikan koruptor lah, inilah itulah,
nggak seperti itu Bang Bani. Nggak seperti itu yang Liana sudah rasakan kayak gitu ya. Dan kemarin itu kita bisa melihat yang sudah sekarang keputusan-keputusan contoh kemarin yang sudah diputuskan itu tentang ibu apa IRT ya pembantu ya, yang rumah tangga membuat gitu. itu kebijakan ya. Membuat kebijakan itu. Kemudian kemarin tentang yang yang kemarin disiram air keras itu, itu kan mereka sangat didukung sama anggota gitu Bang. Kita melihat anggota DPR ini langsung kerja kok, sudah ada yang membidangi gitu. Kalau masalah koruptor, Liana nggak tahu ya, mungkin yang sudah kayak gitu, agak ngeri sedap juga ini kita dengarnya Bang. Tapi kalau yang di dalam yang Liana lihat sekarang ya orangnya bagus-bagus semua. Bagus ya. Mereka kerja semua lah Bang. Bagus guys, jadi tolong jangan kita nggak bisa ngejudge juga loh Bang. Mereka kan substansi sama persepsi publik itu berbeda Bang. Kalau persepsi publik itu kan bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi dengan publik itu secara utuh gitu. Tapi kita harus juga melihat substansinya itu dengan benar gitu. Harus menyampaikannya dengan benar gitu. Tinggal bagaimana komunikasinya kepada masyarakat. Kadang nih contoh video aja suka dipotong di-cut gitu. Terus orang-orang ngelihatnya nggak secara penuh, kok langsung ngejudge, langsung komen, langsung dibuat meme-meme yang enggak kayak gitu kan. Padahal kalau dilihat videonya secara benar dan utuh, mungkin saja oh ternyata mereka paham, oh maksudnya seperti ini loh gitu. Kadang kalau kita lihat persepsi publik ini langsung bilang ini buzzer lah, itulah dibayar berapa gitu. Ngerasain kan Bang Mani? Iya, saya buzzer. Pasti ngerasain kan? Iya, emang saya buzzer. Aku nggak tahu ya kalau Bang Bani mengakui. Karena gini Bang Bani, Liana ngerasain sekarang. Kadang kita lihat nih beberapa kasus, kita pelajari beberapa kasus secara detail kayak gitu. Nah, kita coba menyampaikan kepada masyarakat di media sosial. Tapi ada yang memang menilai dengan benar. Oh, benar ini gini-gini. Tapi ada orang yang ini buzzer dibayar 7 juta. Gitu. Padahal kita kan dibayar sama sekali. Kita secara ikhlas untuk menyampaikan kepada masyarakat ini loh, secara utuh informasinya yang kita dapatkan. Oke, mantap. Kira-kira gini, misalkan dengan hal kita tadi kali-kali jelasin ya. Kira-kira seberapa pengaruh media sosial untuk pembentukan opini? Kan kali lagi sering nih ya buat video video monolog, video edukasi. Nah, menurut kali seberapa besar sih konten sosial media untuk membentuk opini publik? Sangat berpengaruh sekali Bang Bani, sangat berpengaruh sekali. Jadi bisa jadi karena satu pandangan yang mungkin cara penyampaiannya tidak lengkap atau tidak jelas gitu, persepsi publik itu bisa berbeda gitu. Padahal niatnya tulus dan benar menyampaikan, menguntungkan masyarakat lah ibaratnya gitu. Tapi karena cara penyampaian tidak pas gitu, akhirnya ini dibuat isunya jadi putar balik gitu, jadi negatif gitu. Contoh kan kemarin kita lihat contohnya dari ketum kita lah, Ketum Bahlil gitu. Tentang etanol, ya kan kita bisa melihat tentang etanol kemarin B40 lah contohnya, banyak lah itu kejadiannya kita melihat berita-berita kayak gitu. Mereka bilang apa nih campuran ini gitu, padahal kan niatnya benar. Bayangin aja kalau kita terus-terusan impor itu kan, itu bisa merugikan negara. Sedangkan setelah kebijakan baru yang diberikan oleh ketum kita Pak Bahlil, akhirnya kan kita bisa mengurangi itu impor dari luar dan menguntungkan negara gitu. Misalnya terus kemarin pembangunan kilang minyak dari sekian barel jadi meningkat berapa barel kayak gitu. Itu kan karena itulah kerjanya ketua Partai Golkar ini, Bapak Bahlil Lahadalia gitu ya. Mantap. Iya kan? Bagus loh, bagus. Karena kenapa ya? Kita bisa menilai yang benar-benar kerja gitu. Saya melihat ketua umum saya ini benar-benar kerja untuk masyarakat. Walaupun dijudge, walaupun dikata-katain, walaupun dibuat meme kayak gitu ya, enggak. Dia nggak peduli itu. Yang penting saya bersama masyarakat. Mantap.
Hidup Tobahlil. Hidup Partai Golkar. jadi itu sekarang memang gara-gara media ini yang masyarakat seharusnya mendukung bisa jadi tidak gitu. Itulah kejamnya dunia media digital ini ya, bisa memutarbalikkan kata-kata yang seharusnya memang ini tuh demi kebaikan negara, akhirnya orang menilai itu paling nanti ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya itu kayak gitu. Padahal enggak, yang namanya pemerintah ini, apalagi Presiden Prabowo Bapak kita ini kan memberikan kebijakan-kebijakan yang namanya bagaimana agar masyarakat semua kita rangkul kayak gitu, bagaimana semuanya menguntungkan masyarakat kayak gitu. Kayak contoh yang baru kejadian ini KRL ya Bang Bani ya. KRL itu kan. Oh iya. Itu Yang langsung tabrakan itu yang kemarin di Bekasi kan? Timur ya. Itu juga kita turut berduka cita ya Bang Bani ya. Kita doakan semoga mereka diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Wih mantap nih ya nggak. Nah ini kira-kira nih ya nggak. Kan kali sebagai dalam tanda kutip ya kan, berarti tim buzzernya Tobahlil. Tim buzzer boy. Dia yang tegak lurus membela. Sebenarnya bukan tim buzzer Bang Bani. Apa? Itu beda buzzer itu. Buzzer itu orang sewaan bayaran yang harus kamu buat ini, kamu buat itu ya. Ya kan kali digaji. Ya, kan sekarang sebagai tenaga ahli DPR RI digaji oleh Partai? pemerintah. Kan kita di fraksi Partai Golkar, tapi yang membayar itu kan pemerintah. Itu Tapi kan di bawah naungan partai. berarti abang bilang dong semua tenaga ahli buzzer. Iya, mau nggak? pasti dia Diterima nggak? membela. Terima kan? Ya kan membela ketuanya nggak apa-apa, emang kenapa nggak boleh aja. Ini beda. Tolong buzzer itu kan tanda kutip mungkin ya. Bang Bani coba jelaskan dulu apa tugas buzzer? Coba tugas buzzer apa Bang Bani? Buzzer ya ngebahas aja, ngebahas. Yang komen-komen, nge-like. Enggak, ya membela siapa yang bayar. Membela siapa yang Yang bayar. benar. Yang benar. Yakin. Ya kayak kali yakin tenang aja kali, gak usah takut sih. Enggak sih. Iya, Kan, karena kita tahu lah tugas-tugasnya. Takutnya nanti yang komen ini buzzer semua. Gak ada. Ya, ya. Oke, ini kan apa ya? Kira-kira nih menurut kali ya kan sekarang narasi semua gampang dibuat ya kan. Nah dari kali sendiri untuk biar narasi itu baik ya kan. Apa yang harus kiat-kiat yang harus sebagai kali kan sebagai apa ya penggiat sosial media ya, yang harus dibuat supaya teman-teman tuh bisa nggak langsung terima hoax misalnya gitu kan. Apa yang harus menjadi apa ya filter? Kalau dari kali apa sih? Kalau untuk isu-isu ya, berarti Bang Bani. Di berita itu kan di Instagram itu kan maupun di TikTok itu kan sekarang banyak influencer yang memberitakan tentang isu-isu terbaru, baik itu yang membela pemerintah maupun yang non pemerintah gitu Bang Bani. Kalaupun memang ada yang memang tidak mendukung pemerintah, kita lihat lagi kebijakan-kebijakan yang maksudnya dia buat itu, yang dia tidak setuju itu seperti apa. Kadang banyak orang yang seperti itu bayaran kan, tadi kayak Bang Bani bilang kan, untuk ngambil simpulan-simpulan yang sebenarnya itu tidak utuh gitu, secara tidak sepenuhnya ya, itulah substansi tadi. Nah, kalau menurut Liana, yang mungkin Liana sekarang lakukan, kalaupun ada isu-isu itu, kita coba pastikan lagi ke misalnya siapa yang memberikan pandangan gitu. Misalnya ketua komisi ini memberikan pandangan seperti ini. Terus kita coba cek di media-media digital, media sosial, media online, apakah benar beritanya seperti itu. Karena kan sekarang banyak orang yang cuma buat berita-berita tapi tidak bertanggung jawab, Bang Bani. Ya, betul. Itu sangat membahayakan sekali loh. Itu kan seperti adu domba untuk negara ini ya, Bang Bani ya gitu. Jadi untuk Liana sendiri, misalnya ada berita tentang apa gitu, kita pastikan ke media digital sekarang, media rilis berita. Contohnya seperti media ABCD yang sudah memang pasti akurat ya gitu, kita pastikan di situ. Kemudian siapa yang menyampaikan kita cek lagi di Instagramnya kayak gitu. Terus nanti kita bandingkan pandangan ini. Kita kan bisa menyimpulkan juga Bang Bani ya kalau gitu. Nah untuk Liana sendiri kan tugas Liana itu sekarang itu bagaimana untuk medianya Golkar itu
bisa naik gitu. Tentunya kan Liana punya tugas masing-masing nih sama teman-teman. Contoh nanti Liana jumpai anggota A misalnya, B sama C, ini lagi ada isu-isu ini loh Pak, Ibu, kayak gitu. Bagaimana pandangan Ibu gitu, pandangan Bapak gitu. Akhirnya setelah mereka sampaikan, kita rangkum lah, kita simpulkan lah, kita masukin ke rilis berita, baru kita naikin ke media sosial gitu. Dari media sosial kan nanti teman-teman mungkin yang di luaran sana pengen melihat pandangan dari anggota DPR RI Komisi 10 misalnya Bu Tipah itu tentang pendidikan kayak gitu. Ya, untuk mendapatkan berita yang akurat, teman-teman itu bisa ngelihat di Instagram officialnya gitu. Instagram official contohnya di fraksi Partai Golkar, DPP Partai Golkar gitu. Sama juga maupun di partai yang lain ya, coba lihat di Instagram officialnya. Biasanya di situ diberitakan secara resmi dan sudah disetujui gitu. Kalau yang lain kan mungkin menurut pandangan mereka masing-masing. Contohnya udah diberitakan di fraksi ini, mereka menyimpulkan seperti ini. Takutnya setelah disimpulkan itu mereka sampaikan itu secara tidak utuh Bang Bani. Akhirnya itu membuat asumsi-asumsi publik yang berpikir oh gini ya gitu. Padahal kan kalau mungkin mereka baca secara detail, mereka jadi lebih paham oh maksudnya seperti ini loh gitu. Wis, mantap. Jadi memang menurut Liana tuh baiknya jangan terlalu cepat menyimpulkan karena media sosial ini sangat kejam. Yang benar bisa jadi yang salah bisa jadi benar. Oke. Nah, ini kan terkait narasi ya. Dan sekarang kan juga lagi cukup banyak ya narasi yang mungkin negatif ya ke ketumnya Kak Ali ini. Nah, kira-kira nih sikap Kak Ali itu kayak gimana sih untuk menjelaskan dari banyak narasi yang dibuat kayak meme lucu-lucu ya kan, karena emang ketum kali kan lucu ya kan, humoris ya kan, ya nggak. Dari kali sendiri gimana untuk sebenarnya gini loh gitu. Izin Pak, izin Ibu. Jadi mungkin kita Liana ini orang yang langsung terlibat di dalam, yang mungkin secara tidak langsung pernah bertemu di beberapa kegiatan dengan beliau. Ya salah satunya kita ini mungkin menginspirasikan beliau lah. Beliau ini adalah tokoh yang membuat kita ternyata beliau aja, Pak Bahlil ini aja yang mungkin dari kenek, sopir angkot gitu, yang dulu masih jualan, bisa sampai di puncak seperti ini gitu. Itu kan perjuangannya nggak main-main. Semuanya proses Bang Bani. Nggak ada yang namanya secara instan langsung bisa berada di puncak kalau nggak kita anaknya siapa. Betul sekali, betul. Betul ya Bang ya? Liana pribadi pun tapi kali mulai mengagumi Bang Bahlil, Abangda ya kan? Abangda kita ini tuh dari kapan sih? Sebenarnya waktu dari pas kerja di sana. Oh enggak dari kecil. Waktu kita di HIPMI Bang. Oh HIPMI. Liana baru karena ketumnya kita ya kan. Ya waktu Liana di HIPMI itu kan sempat kita mendengar narasi-narasi pidato Pak Bahlil ini waktu menyampaikan itu, mulai dari kata-kata menyampaikannya ini membuat kita yang hadir itu semakin semangat gitu ya kan. Dan setelah kita terlibat langsung di dalam gitu, melihat langsung kinerja beliau, kebijakan-kebijakan beliau yang diambil gitu, dan melihat cara dia memberikan kepada teman-teman kita di Partai Golkar. Itu menurut Liana adalah salah satu kayak gimana kalau itu memberikan semangat itu kayak gimana? Aduh, adalah biasa kata-katanya udah paham lah kayak gitu, Dinda. Ya kan? Nah, jadi kalau Liana itu melihat beliau itu adalah orang-orang yang benar-benar kerja Bang Bani. Benar-benar kerja gitu. Kan kita sudah melihat banyak selama beliau menjadi Menteri ESDM itu meningkat berapa persen gitu. Dan itu bagus gitu, berarti beliau kerja. Dan Liana melihat tanda kutip, Liana melihatnya dari proses dia dari daerah menjadi ketua HMI, menjadi ketua HIPMI, menjadi menteri. Itu kan prosesnya nggak mudah, saingannya banyak Bang Bani. Kita aja belum tentu bisa berada di puncak seperti beliau. Itu rintangannya sangat banyak Bang Bani, senggol-senggolannya gitu. Bang Bani aja selama mendapatkan posisi seperti ini sudah merasakan senggol-senggol bacok orang teman-teman kita sendiri kayak gitu kan. Ya kan, dinamikanya itu ada. Dan
bagaimana dia tetap bertahan itulah seninya. Itu yang perlu kita pelajari ilmu-ilmunya itu. Kalau memang sudah aneh-aneh pasti dari dulu sudah jatuh. Ini enggak, ternyata dia semakin melejit, melenting. Itu yang perlu kita pelajari. Itulah motivasi buat kita Bang Bani. Kali ini luar biasa. Jadi, ya. kalau ada yang bilang Pak Bahlil aneh-aneh, kita orang paling depan maju. Luar biasa. Bukan olah-olah ini ya, Iya. bukan main gol ini ya. Ampun. Ini dia nih guys. Ingat di foto mukanya guys. Ini ya kan? Izin Pak, izin Tim Bu. pembela Bung Bahlil. Nanti dipanggil kita nih. Panggil. Ini kan proses cepat ya. Habis kuliah terus selesai. Nggak pro. Ini apa namanya? Sampai bisa punya komunikasi yang luar biasa sampai saat ini kan. Kalau kita lihat kan komunikasinya bagus ya teman-teman ya. Nah kira-kira effort atau apa sih yang bisa diceritain ke teman-teman muda supaya bisa kayak Kali, kan mungkin ada teman-teman yang introvert, yang malu untuk bercerita, malu untuk berkomunikasi, malu untuk apa ya, show off gitu kan. Nah kalau dari Kali gimana sih? Dari Kali mungkin dulunya ya dari introvert, dulunya mungkin dari tinggal di pegunungan, terus tiba-tiba sekarang udah jadi wanita yang luar biasa, inspirasinya anak-anak muda ya kan. Nah dari Kali sendiri coba apa sih? Jadi gini, itu tuh dibentuk dari diri kita sendiri Bang Bani dan lingkungan gitu. Liana itu dari kecil itu terbiasa untuk tampil memang orangnya. Dulu sering lomba ini, lomba itu, mulai terbiasa untuk bertemu orang. Pas baru nyampe Jakarta itu di 2017 akhir, itulah kita hitung 2018. Itu kan Liana dulu punya usaha. Tapi kena hipnotis ya kan. Akhirnya habis sudah nol lah, sudah itu harta kita nggak ada lagi. Mulai dari nol, kerja sama orang. Itu bayangin aja Bang Bani, kita yang sudah terbiasa dengan organisasi, sampai di Jakarta itu kita berhenti total berorganisasi, nggak sama sekali. Biasanya yang di daerah kita bertemu dengan banyak orang, punya teman yang banyak, lingkungan kita asik-asik, orang yang nyampe di Jakarta tuh kita sendiri, kita nggak punya teman sama sekali Bang Bani. Akhirnya kerja sama orang, kita ketemu teman-teman yang memang struggle-nya luar biasa ya Bang Bani ya. Kita mendengar cerita senior-senior kita di tempat kerja, saya tuh dulu seperti ini loh, saya merantau ini kan membuat kita akhirnya semangat kayak gitu. Kita bagaimana caranya jangan tetap berada di sini, kalau bisa naik terus. Akhirnya di 2018, 19, 20 itu Covid. Itu Liana posisi masih kuliah. Liana kuliah ngambil kelas malam, jadi kan paginya tuh kan kerja. Covid baliklah ke Aceh. Itu kan akhirnya ada punya bisnis yang interior tadi kan, yang kecil-kecilan tadi kan. Di Aceh biar bisa bertahan, itu Liana tetap jualan, Liana promosi. Intinya dari lulus SMA itu alhamdulillah Liana udah nggak minta duit sama orang tua lagi Bang gitu. Jadi pas balik ke Aceh kita jualan, kemudian nyusun skripsi di Aceh, lulus, akhirnya ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, wisuda, lanjut lagi kuliah, masuk ke kampus itu ada namanya organisasi namanya HIPMI PT Bang. Mulai dari situ Liana nekatkan diri untuk berorganisasi lagi. Tapi memang waktu itu di HIPMI PT-nya itu nggak berjalan. Akhirnya kan masuklah Liana ke Depok Bang Bani. Tapi di Depok itu kan syaratnya Bang Bani tahu harus punya PT. Perusahaan. Bayangkanlah kita anak rantau nggak punya PT. Besar kali sudah PT itu kita lihat ya kan, udah perusahaan besar rasanya gitu. Tapi memang karena kita punya tekad yang kuat Bang Bani, aku kemarin itu cari di online bagaimana cara membuat PT. Ternyata ada namanya PT perorangan. Teman-teman, kalau kalian pengen masuk HIPMI bingung buat PT perorangan, 50.000 buat sendiri. Ya Bang Bani ya? Iya betul. Cuma 50.000 udah punya PT buat sendiri. Akhirnya itu buat HIPMI, buat PT. Kenal lah sama Bang Bani, kenal lah sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga support kita ya. Liana bisnis apa? Interior, ya udah nanti renovasi tempat saya, renovasi di sini. Dikasihlah kita project mulai dari HIPMI PT, mulai dari HIPMI Depok. Akhirnya kan punya banyak teman, diajak lagi organisasi ini, semakin banyak organisasi sampai diajak ke organisasi pusat. Luar biasa ini di organisasi pusat ini kan yang biasanya contoh izin Sekjen Anggawira
dulu di kegiatan acara Sekjen Anggawira ini duduk di depan kita, barisan paling depan, pasti di depan. Itu udah luar biasa. Akhirnya nggak nyangka Sekjen Anggawira duduk di depan kita, menteri ini duduk di depan kita. Itu kan udah senang banget kayak gitu. Itu semakin termotivasi buat Liana aktif lagi di organisasi Bang Bani. Setelah itu akhirnya kan kita bisa langsung terlibat di dalam, makin semangat lagi Bang Bani. Kita bisa berada di lingkungan mereka gitu kan. Sehingga ada titik di mana Liana merasa kayak ternyata organisasi ini yang salah satunya membuat kita bisa naik level. Ternyata organisasi ini yang bisa membuat kita berada di lingkungan-lingkungan yang bisa mendorong kita Bang Bani. Kadang kita kalau tetap sendiri, nggak berusaha untuk mencari jalan keluar, tidak berusaha untuk mencari peluang, kapan kita akan berkembang? Kalau kita selalu menyalahkan keadaan, kalau aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku takut kalau misalnya aku kerja di sini orangnya kayak gini, aku takutnya kalau bisa kenal dia nanti ternyata dia kayak gini. Jauhkan asumsi itu. Sekarang yang terpenting bagaimana cara kita membawa diri kita ke jalan yang memang bisa membawa kita ke lebih naik ke atas. Karena sekarang itu Bang Bani, kalau misalnya anak muda di luar sana tuh banyak ya yang sudah kreatif, banyak yang udah pintar-pintar, walaupun dia introvert, ya nggak ada alasan yang namanya extrovert, introvert, nggak ada. Di luar sana tuh banyak kok orang-orang introvert sukses, kaya raya, miliarder banyak. Dengan cara apa? Sekarang kan sudah bisa buat konten yang nggak mesti harus pakai muka, iya kan? Sekarang buat konten aja secara AI pakai prompt AI bisa kan? Buat dari chat GPT, buat di CapCut, promptnya kayak gini, nanti dijadiin video, menghasilkan. Malah sekarang konten-konten yang rame itu malah konten-konten yang AI, iya kan? Bisa menghasilkan. Mau dia nanti promosi di YouTube, di Instagram, di TikTok, nggak ada alasan nggak bisa kayak gitu. Kita ini sekarang tinggal menentukan jalan kita. Mau kita sebagai influencer kah? Mau kita sebagai pembisnis kah? Mau kita sebagai PNS kah? Itu semuanya bisa selagi kita mau Bang Bani. Sebagian kalau orang cuma bilang aku nggak mampu, ya udah di situ aja dia nggak akan sukses, udah mati di tempat sudah. Kapan dia mau berkembang? Kita aja nih Bang Bani yang bukan siapa-siapa dari pelosok datang ke Jakarta bisa berada di titik itu nggak mudah, menangis darah. Kan Bang Bani, kita harus menerima cacian maki orang lain, kita harus difitnah orang lain, kita diinjek-injek orang lain, ditipu orang lain. Ya memang itu harus kita lewatin. Memang semuanya prosesnya seperti itu. Iya kalau kita punya keluarga yang memang mendukung kita tinggal bayar. Tapi kan yang namanya proses itu kan membentuk karakter gitu kan. Orang yang berproses sama orang yang tidak berproses itu beda. Kecuali memang sudah didikan dari keluarganya memang benar-benar ya gitu. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa datang ke Jakarta, sampai di sini kita nggak tahu ngapa-ngapain, bingung juga kan. Tapi kalau memang kita sudah berproses, kita mulai langkah pelan-pelan, mulai dari yang hal kecil, mulai dari membuka komunikasi dengan orang-orang sekitar, mengambil peluang, mencoba, insya Allah bisa, nggak ada kata-kata nggak bisa. Sekarang tentukan aja, kalau merasa kita nggak punya rezeki, ya selama kita masih hidup sekarang bisa makan tuh. Contoh aku pernah tuh Bang Bani, uang cuma 500 rupiah, aku yakin tenang aja, nanti aku bisa kok dapat makanan. Telepon tiba-tiba dari teman kita, Li, aku ada acara ini, aku jemput ya, yuk makan. Rezeki, ya kan? Besoknya 2 hari lagi harus bayar uang kuliah. Kita nggak punya uang sepeser pun Bang Bani. Aku nggak pernah minta duit sama orang tua Bang Bani. Aku yakin ada nanti ini. Tapi benar-benar Allah tuh memang selalu memberikan kita sesuai yang kita butuhkan. Tiba-tiba ada orderan dari teman aku dari daerah Lampung, Li, aku mau pesan ini dong kayak gitu. Sekian kayak itu. Alhamdulillah bisa bayar uang kuliah, bisa pulang kampung. Itu karena kita yakin bahwa Allah itu memang benar-benar membantu kita dan ngasih rezeki sesuai yang kita butuhkan. Kalaupun misal nih Bang Bani dikasih duit 10 juta aja dulu, kita nggak usah yang gede-gede, 10 juta aja. Tapi kalau Bang Bani nggak tahu duit itu mau kita apain, buat apa? Makanya Allah tuh ngasih rezeki Bang Bani sesuai yang Bang Bani butuhkan. Bang Bani tahu mau kelolanya kayak mana. Tapi kalau ada orang yang dikasih duit 10 juta langsung dia beli skincare harga 10 juta, bagaimana? Itulah Allah tuh ngasih orang rezeki sesuai yang memang dia sanggupkan. Contoh kayak Liana, belum tentu kalau 3 tahun yang lalu Liana dikasih kepercayaan menjadi tenaga ahli, dikasih kepercayaan menjadi misalnya MC, belum tentu bisa.
kadang masih ngomong A I U E O aja masih susah, gemeter masih, ataupun dikasih kepercayaan tenaga ahli nggak tahu harus mau ngapain kerjanya. Kan berarti semuanya ada proses, ada waktunya, ya kan. Jadi sekarang sabar, yakin, percaya, bisa, udah. Mantap. Insya Allah. Kalau andaikan semua wanita-wanita terbaik Indonesia kayak Kak Ali semua bisa keren ini ya kan? Lagi. Engkol. Nah kali terakhir ya, kira-kira nih ya kan, Kak Ali kan wanita ya. Kalau data wanita tuh kan di karir pasti berbeda dengan laki-laki ya kan. Nah kalau dari Kak Ali sendiri target ujungnya tuh di apa sih, dan akan ke depan tuh pengennya tuh jadi apa? Targetnya tentu kita kan nggak tetap berada di tempat, pasti semua orang pengen grow up. Ya Liana itu yang dulunya targetnya pengen jadi pengusaha sukses, pengusaha besar, ya bisa jadi nanti ya kan terdengar doa-doa kita, ya minimal kalau nggak jadi pengusaha menjadi menteri. Kalau nggak jadi menteri ya di bawahnya lagi nanti misalnya jadi apa gitu, menteri aja dulu, nanti kalau jatuh kan agak-agak pun jadi DPR, jadi gubernur, wali kota, ya kan Bang Bani kan, yang penting mimpinya tinggi gitu. Tapi kalau tiba-tiba jadi wakil presiden belum kelihatan, hilalnya masih belum kelihatan Bang Bani gitu. Jadi kalau mimpi mungkin gitu, tapi yang namanya wanita kita tuh kan nggak bisa pastikan ya Bang Bani ya, nggak ada jaminan juga ya. Memang kata orang menjadi wanita itu mudah naiknya gitu, tapi bayangin aja kalau misalnya tiba-tiba sudah berkeluarga, kita nggak pernah tahu ya, namanya kita wanita kan harus dengar kata suami juga, tiba-tiba kamu jangan kerja, kamu jangan ini, kamu jangan itu, ya bisa apa. Tapi mudah-mudahan dapat pasangan nanti yang memang mensupport kita untuk bertumbuh ya, jangan mengekang gitu. Kalau misalnya yang bertumbuh, yang membuat kita itu bisa menjadi diri kita sendiri, ya insya Allah mudah-mudahan. Oh jadi kalian tipikalnya wanita karir. Jadi para bujang-bujang di luar sana, ya kan? Iya. Yang masih bujang, ya enggak? Pastikan, ya enggak? Ya. Siapkan dulu mentalnya, karena ini wanita karir yang luar biasa, tidak mudah untuk ditaklukkan. Iya nggak sih kali? Ya gimana ya, namanya kita kan berproses, tapi kan kembali lagi semua itu bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan teman-teman. Jadi kayak iklan nggak sih, weh? Kayak promosi diri, take me out. Iya keren Emang sekali. banyak. Jadi perjalanannya emang luar biasa ya. Cuman emang ada efek keberuntungan, ada efek peluang sih sebenarnya doa orang tua. Doa orang tua itu paling kuat loh, Tahu nggak sampai sekarang aku selalu nanya, Mak, doa mama apa Mak untuk ya? Ya Allah, naikkanlah derajat anakku setinggi-tingginya gitu. Doa itulah yang memang mungkin membuat kita sampai berada di sini gitu. Ya Bang Bani sama Liana mungkin kita tahu Bang Bani nggak mudah untuk bisa sampai ke pusat Bang Bani gitu. Sampai di Jakarta ini tuh nggak mudah Bang Bani. Kita di daerah aja belum tentu bisa berkembang. Betul. Gitu. Sampai di sini pun belum tentu Bang Bani. Tapi karena doa orang tua, karena keyakinan kita, karena kepercayaan kita, usaha, doa, ibadah, insya Allah. Dan kuncinya gini sih, mungkin buat teman-teman aku di luar sana gitu. Apapun yang terjadi, yakin aja kita bisa, tapi tetap jadi diri sendiri, tetap pegang imannya, jangan sampai di sini buyar. Tetap fokus sama tujuan kita ke Jakarta mau ngapain, kita mau berbisnis, kita mau berkarir, kita mau sekolah, tetap tujuannya fokus, tapi jangan sampai nanti tergoyahkan sama yang lain. Karena di Jakarta ini semua jenis orang ada, semua jenis orang tuh pasti ada di sini. Tapi insya Allah kalau memang kita yakin dan ingat amanah orang tua kita, yang lain itu godaan-godaan itu. Wih, tau lah Bang Bani, politik sama di bisnis godaannya gimana? Luar biasa, ini kali ini patut dicontoh, dia menjaganya tuh luar biasa banget. Semua gua tahu banget dari banyak kegiatan yang kelihatan ya kan. Kali ini tuh menjaganya tuh luar biasa. Mungkin di bawah waktu juga terjaga ya kan. Insya Allah gitu. Mungkin terakhir kata teman-teman untuk para kaum muda Gen Z, apa kata-kata motivasi dari kalian atau kata-kata terbaik atau kata-kata yang Kak Ali pegang sampai sekarang? Kata-kata yang aku pegang tuh never it is before trying. Pokoknya semuanya jangan pernah
berani berhenti. Intinya coba apapun itu, jangan pernah takut gagal. Selagi kita masih hidup berarti semua peluang ada di depan mata. Yakin aja, ambil aja peluang itu. Sekarang kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang mulainya dari benar-benar minus, benar-benar nggak punya apa-apa, dia bisa kok jadi pengusaha, bisa kok jadi menteri, bisa jadi presiden. Kita sekarang yang masih dikasih kesempatan untuk duduk di sini, kita masih punya banyak waktu. Selagi masih ada waktu, mainkan. Wis, mantap. Terima kasih kali. Luar biasa. Teman-teman, ambil aja, lakukan, perjuangin jangan pantang menyerah. Nih kayak kali ya kan. Pantang mundur, maju terus ya kan. Ini tahu proses Liana. Wih, luar biasa. Iya, sambil minum kali. Dan dulu guys. Makin seger. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, insight-nya buat kita semuanya. Ya kan, banyak peluang di sini, kita melihat peluang dari dunia politik ya kan. Teman-teman silakan bisa ambil positifnya ya kan untuk kemajuan teman-teman. Terima kasih, kembali lagi di episode selanjutnya ke Kasih Peluang. Sampai Kasih peluang.